5, 4, 3, 2, 1, go! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita bertemu lagi nih guys dalam pembahasan materi mata kuliah. Kali ini kita akan membahas materi mata kuliah tentang ERP. Kali ini gue ngebahas tentang mata kuliah ERP nggak sendirian nih, ditemani oleh 3 teman kampus gue yang sudah lama selama 3 bulan gara-gara pandemi kita nggak ketemu. Oke, ada siapa aja nih? Di sebelah kanan gue ada Jamal. Oke, perkenalkan nama saya Jamaluddin. Oke, ada lagi Muhammad Ramadan. Ya, saya Muhammad Ramadan. Ada lagi Bayu Aji Sarifuddin. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana guys kabarnya kalian semua? Alhamdulillah masih di rumah aja dan nggak kemana-mana. Oke, semoga kita semua diberi lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat Amin. selalu dan dilancarkan rezekinya. Oke, kita langsung aja nih ngebahas tadi yang saya pernah bilang pelajaran ERP. Kali ini kita mengambil kasus tentang point of sale. Oke, sebelum kita jauh mengenai tentang point of sale, akan dijelaskan terlebih dahulu nih. Sebenarnya kalian tuh udah paham belum sih tentang ERP? Apa sih ERP? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, untuk ERP tersendiri adalah perangkat lunak utama dari perusahaan yang bekerja untuk mengintegrasikan informasi yang ada di semua bidang bisnis yang memiliki tujuan untuk dapat merencanakan dan mengelola semua sumber daya yang tersedia bagi suatu perusahaan, sehingga semua bisnis era dalam perusahaan bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi intinya nih guys, enterprise resource planning itu bisa bermanfaat bagi perusahaan supaya jalannya perusahaan dan terintegrasinya informasi dapat berjalan dengan baik. Dan di dalam ERP itu sendiri guys, itu ada beberapa modul yang mungkin bisa diterapkan sesuai kebutuhan. Di mana di situ ada financial, human resource and payroll, order to cash, purchase to pay, manufacturing, project management, customer relationship, dan system tool. Oke, itu mungkin tadi penjelasan tentang ERP. Dan mungkin untuk ERP sendiri di sini ada sebuah perangkat lunak ya. Mungkin teman-teman di sini udah ada tahu belum nih? Kira-kira perangkat lunak ERP apa sih yang kita gunakan atau yang akan kita bahas? Mungkin teman-teman ada yang bisa jelaskan? Oke, untuk perangkat ERP sendiri atau perangkat lunaknya di sini kita menggunakan Odoo. Di mana garis besarnya Odoo adalah sebuah platform open source yang digunakan untuk keperluan bisnis. Aplikasi atau modul-modul yang terintegrasi dibangun di atas platform tersebut, meliputi semua aspek bisnis seperti CRM, sales, stok, dan lain sebagainya. Oke, dari penjelasan tentang Odoo. Udah tahu belum nih tentang Odoo? Oke, kalau belum tahu nanti kita akan jelaskan bagaimana sih cara-caranya. Oke, sebelum kita menjelaskan cara-caranya, kita ini mengambil sebuah studi kasus nih guys. Mungkin kita langsung aja bacakan latar belakang masalahnya. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, untuk latar belakangnya kita memenuhi tugas UAS mata kuliah ERP dengan judul Point of Sale. Oke. Untuk point of sale sendiri itu apa sih, Bay? Oke, Point of Sale itu kalau kita singkat sih POS ya, standarnya. POS itu adalah sistem kasir yang merupakan sebuah program khusus yang digunakan untuk mempermudah transaksi penjualan yang dibutuhkan oleh perusahaan retail maupun restoran. Oke, kira-kira manfaat point of sale sendiri itu apa sih, Bay? Manfaat dari point of sale itu sendiri itu kita dapat melakukan proses controlling terhadap semua transaksi yang terjadi karena semua laporan transaksi disediakan, sehingga mempermudah perusahaan melihat hasil penjualan dan pengambilan keputusan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Point of sale ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses saja, tetapi bisa juga berdampak pada kerapian sistem administrasi kita
informasi transaksi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk mengevaluasi semua transaksi yang ada. Itu. Oke, mungkin untuk penerapan POS itu sendiri ini kita bahas di mana sih? Kita untuk POS ini kita terapin di PT Trans Retail Indonesia. Oke, mungkin bisa dijelaskan sejarah singkat sedikit tentang PT Retail Trans Indonesia ini sendiri. Ya, untuk PT Trans Retail Indonesia sendiri itu sebenarnya awalnya adalah sebuah perusahaan retail yang bernama Carrefour, di mana itu dia pertama kali ada di Prancis. Sekarang itu udah dipegang oleh Indonesia, 100% milik Indonesia, maka namanya berubah jadi PT Trans Retail Indonesia. Seperti itu. Mungkin permasalahannya bisa dijelaskan? Baik, saya akan menerangkan tentang permasalahan dari latar belakang yang sudah dijelaskan oleh teman kita tadi, yaitu dalam latar belakang masalah di sini, yaitu dalam masa pandemi COVID-19, PT Carrefour membuat sebuah terobosan baru, adalah hal pelayanan, yaitu layanan antara barang langsung ke rumah pelanggan, di mana layanan ini dituntut untuk memiliki sistem penjualan terutama di bagian point of sale, ya baik mesin kasir ya kayak gitu. Untuk memisahkan transaksinya dengan transaksi biasa sehingga memudahkan dalam proses laporan transaksi penjualannya. Nah, untuk tujuannya yaitu sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan dari pembuatan solusi yaitu merancang dan membuat point of sale standar sesuai dengan kebutuhan. Oke, mungkin itu tadi latar belakang permasalahan dan tujuan dari point of sale itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan nih untuk prosedur berjalannya nih, itu seperti apa? Ya, untuk prosedur berjalan point of sale sendiri itu pertama, customer membuat pesanan melalui aplikasi, staf homedel mencetak list pesanan, staf komersial menyiapkan barang sesuai list, kasir menginput transaksi, lalu kasir mencetak struk, tim risk prevention mengecek atau memastikan struk dan barang sesuai, lalu staf homedel mengirimkan barang, lalu staf homedel menerima pembayaran, dan staf homedel membuat laporan. Oke, itu tadi merupakan dari prosedur berjalannya guys. Oke, langsung aja kita akan tampilkan nih sedikit tentang proses berjalan dari diagram use case-nya. Mungkin bisa dijelaskan? Baik, untuk use case diagramnya yaitu kasir melakukan login, kemudian input transaksi, lalu input barang dan input quantity. Setelah itu kasir mencetak struk, dikarenakan pembayaran dilakukan dengan melakukan COD, lalu kasir melakukan logout. Oke, mungkin di situ bisa dilihat nih gambaran dari alur diagram use case yang sudah dijelaskan tadi guys. Oke, kita lanjut aja nih untuk pengaplikasian program. Oke, mungkin bisa dijelaskan di video berikut ini. Baik, selamat malam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan penerapan ODO pada POS atau point of sale atau mesin kasir. Nah, teman-teman, pertama-tama itu kita akan akses website mereka dulu, yaitu odo.com. Ini adalah tampilan depannya ya dari odo.com. Nah, di sini teman-teman tinggal buat akun ya. Di sini saya udah buat akun. Nah, untuk proses pembuatannya itu saya skip karena itu umum sih. Untuk pendaftaran itu cuma hanya email sama password aja. Habis itu kita udah bisa buat akun di odo.com ini. Nah, untuk proses instalasinya sendiri itu kita klik di community, lalu di download. Nah, di bagian download ini teman-teman tinggal ngisi biodata perusahaan teman-teman sama biodata teman-teman, lalu tinggal pilih installer apa yang mau teman-teman gunain atau versinya di Windows atau di Ubuntu, ada di bawah sini. Lalu untuk versinya itu Odoo Community atau yang Odoo Enterprise. Nah, Odoo Community sendiri itu Odoo yang tersedia atau dari komunitasnya Odoo yang bisa kita gunakan, tapi
memang itu sudah jadi, atau di situ sudah benar-benar dari produknya udah ada, sistemnya udah ada, jadi nggak dari nol ya untuk bahan pembelajaran. Lalu untuk Odoo Enterprise sendiri adalah itu lebih ke arah premiumnya ya. Jadi download Enterprise Edition ini untuk kita dapatkan kita harus beli dulu tuh, buy a subscription, baru bisa memperoleh Enterprise Edition. Oke. Tapi selain itu ternyata ada lagi cara untuk penggunaan Odoo, yaitu try without installing. Oke, nah ini yang mau saya bahas yang ini. Nah, pertama teman-teman juga bisa lihat nih untuk di pricing sini. Di sini Odoo menginfokan atau informasinya daftar dari layanan mereka. Misalnya di sini point of sale itu ternyata $8 per bulan. Nah, kalau kita klik di point of sale, oke, kita tunggu. Ya, saat kita klik di point of sale di sini, nah, teman-teman bisa dapatin itu dengan gratis gitu di sini. Kenapa gratis? Karena kalau aplikasinya satu, di sini dia ada info bahwa aplikasi ini adalah gratis selama kita tidak menambahkan aplikasi yang lain atau pilihan hosting. Nah, itu tinggal kita klik start now. Walaupun ini gratis, tapi fungsi-fungsinya itu lumayan lengkap untuk iOS sendiri ya. Nanti kita bisa lihat. Oke, di sini teman-teman akan mengisikan biodata juga, sama seperti kayak installer. Biodata dari perusahaan teman-teman dan segala macamnya ada di sini. Nah, ini kita buat aja. Di sini saya sudah pernah buat transfer. Phone numbernya juga ada. Ini kita isi. Country-nya Indonesia, language itu bebas teman mau gunain yang bahasa Indonesia atau Inggris. Untuk company site-nya sama seperti yang di installer, kita buat seperti ini saja. Lalu kita bisa klik start now. Oke. Kita tunggu ya sampai selesai. Nah, di sini dia langsung building aplikasi kita. Nah, sini juga kita bisa perhatikan nih di atas ini, dia langsung membuat URL-nya untuk aplikasi kita nih berdasarkan nama perusahaan yang tadi kita buat. Nah, terus juga di sini ada notif bahwa kita ada pending activation. Untuk mendapatkan aktivasi ini, kita tinggal klik link aktivasinya di email kita yang kita daftarin tadi. Nah, ke sini kita buka email kita. Nah, nanti teman-teman tuh dapat pesan atau email dari Odoo. Nah, seperti ini. Nanti kita tinggal klik buat aktivasi database kita, biar database kita itu nggak expired gitu, karena kita dibatasi waktunya itu sebanyak 4 jam seperti itu. Oke, setelah sudah selesai kita aktivasi, kita klik aktivasi, nanti di sini pending aktivasinya akan hilang dan kita sudah bisa menggunakannya. Dari situ sebenarnya sudah bisa kita untuk menggunakan point of sale atau mesin kasir ini, tinggal klik di sini. Nah, sebenarnya penggunaannya udah selesai nih, dan kita bisa lihat POS-nya seperti apa. Nah, POS-nya di sini itu udah cukup lengkap ya untuk settingan awalnya, yaitu dimana kita ada di sini ada form untuk penginputan jumlah
quantity, diskon, sama harga. Karena itu yang penting dalam proses kasir, yaitu ada quantity barang sama harganya berapa gitu. Lalu di sini ada metode pembayarannya. Kita ada pembayaran via cash, bank, dan nanti kita bisa setting. Oke, untuk proses penerapannya di Odoo untuk iOS sebenarnya sudah selesai, seperti itu aja. Nah, untuk langkah berikutnya itu apa aja sih yang perlu kita setting atau konfigurasi sesuai kebutuhan dari iOS atau kasus yang kita punya. Nah, itu akan ke tahap berikutnya. Baik, ini adalah video lanjutan dari penerapan Odoo pada point of sale atau POS atau mesin kasir, di mana bisa kita lihat di sini sudah tidak ada tanda pending aktivasi karena kita telah mengklik link aktivasi yang sudah dikirimkan oleh Odoo. Lalu bisa kita lihat juga ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall di sini. Itu adalah bawaan karena kita telah menginstal POS dan itu gratis dari Odoo. Lalu konfigurasi awal yang saya ingin lakukan adalah di bagian konfigurasi keamanan agar untuk POS ini tidak sembarangan orang bisa mengakses, yaitu kita buatkan konfigurasi loginnya. Caranya seperti apa? Caranya adalah pertama kita klik POS, lalu kita klik bagian pengaturan. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur itu dengan sangat gampang, yaitu teman-teman hanya tinggal mencentang atau mengklik di bagian login with employee, dimana di sini sudah saya tambahkan satu karyawan yang bisa mengakses untuk pembukaan mesin kasir atau melakukan proses pembayaran di point of sale ini. Nah, kita bisa lihat seperti apa. Pertama kita klik POS, lalu kita klik sesi baru. Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi sebelum kita mengakses point of sale, kita diberikan tampilan login terlebih dahulu. Dimana di sini ada pindai, rencana, sama select kasir. Kenapa ada pindai rencana? Karena sebelumnya itu saat proses pembuatan karyawan atau penambahan karyawan, si karyawan akan mendapatkan barcode di sini sebagai sarana login ya. Jadi itu bisa dilakukan dengan men-scan barcode juga, atau dengan password itu bisa juga. Nah, untuk pindai rencananya ini saya nggak bisa demonstrasiin karena alatnya saya tidak ada, jadi kita langsung pilih ke select kasir. Nah, di sini ada dua kasir atau dua orang, bukan dua kasir ya. Untuk kasir hanya Bayu Ajis, tapi untuk Muhammad Ramadan bisa mengaksesnya juga. Tapi bukan berarti kita bisa memilih langsung masuk tanpa ada proses identifikasi dulu. Contohnya seperti ini, saat kita klik Bayu Ajis. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan passwordnya Bayu Ajis. Nah, di situ kita tinggal masukkan passwordnya. Di sini saya buat passwordnya yang standar. Lalu klik OK. Kalau passwordnya sesuai, dia bisa masuk langsung ke proses pembayarannya seperti itu. Jadi poinnya adalah di sini untuk point of sale yang disediakan oleh Odoo adalah memiliki fitur login. Jadi untuk dalam segi keamanan itu sudah bisa kita bilang aman ya Odoo ini, karena ada fitur login seperti ini. Jadi seperti itulah cara konfigurasi keamanan dari segi login di POS yang ada di Odoo. Baik, ini adalah konfigurasi berikutnya untuk point of sale, yaitu adalah konfigurasi metode pembayaran, di mana Odoo menyediakan fitur untuk kita menambahkan atau membuat metode pembayaran sesuai dengan tema atau kasus atau dari proses bisnis yang kita punya. Caranya seperti apa? Caranya pertama adalah kita klik di menu POS, lalu kita klik konfigurasi. Nah, di sini kita klik cara pembayaran. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa metode pembayaran kita punya hanya baru satu, yaitu cash. Di sini maksudnya adalah cash karena kita tadi milihnya bahasa Indonesia, jadi berubah jadi cash. Nah,
kita di sini kita tinggal klik buat. Selain metode pembayaran cash, yaitu kita punya metode pembayaran via bank. Jadi kita buat aja di sini bank, lalu kita simpan. Nah, metode pembayaran yang sudah kita buat ini nggak bisa langsung ada di POS, jadi kita atur dulu. Nah, pengaturannya pertama kita klik POS, lalu kita klik manage, lalu kita klik pengaturan. Nah, di bawah ini ada pilihan pembayaran. Nah, di sini kita bisa tambahkan pembayaran yang kita buat tadi, yaitu bank. Baru kita simpan. Nah, setelah sudah kita simpan, kita bisa cek di POS apakah ada metode pembayaran yang tadi kita telah buat. Nah, di sini kita lihat klik di pembayaran. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa metode pembayarannya sudah ada di sini ya. Ada 2. Nah, seperti itulah konfigurasi metode pembayaran di point of sale Odoo. Baik, konfigurasi selanjutnya adalah konfigurasi atau penyetingan uang yang ada di kasir atau di POS. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Contoh kasusnya adalah pada Transmart itu setiap kasir akan diberikan uang atau modal sebesar Rp100.000 agar mereka bisa melakukan transaksi pembayaran. Contohnya, jika ada total belanja customer sebesar Rp80.000 dan dia membayarkan Rp100.000, maka ada pengembalian uang sebesar Rp20.000 di sana. Jadi karena itu, kasir diberikan modal terlebih dahulu untuk mempermudah mereka melakukan proses pembayaran atau jika ada proses pengembalian uang. Seperti itu. Caranya seperti apa untuk Odoo ini? Caranya adalah pertama kita klik menu POS, lalu kita klik manage, lalu klik pengaturan. Ya, lalu kita ke bawah. Nah, caranya gampang, kita hanya tinggal klik atau mencentang di bagian kontrol kas ini, lalu kita setting untuk nominalnya adalah Rp100.000. Nanti bisa pengaplikasiannya adalah seperti ini. Kita klik POS dulu, lalu kita klik sesi baru. Nah, nanti saat kita mencentang tadi, sebelumnya kan tidak ada buka sesi seperti ini saat kita membuka POS. Nah, saat kita mencentang menu tadi, jadi sebelum kita masuk ke bagian proses menginputan transaksi, kita akan diberikan untuk memilih starting cash kita berapa. Atau kita mulai untuk kegiatan ngasirin itu duitnya ada berapa atau uangnya ada berapa. Nah, kita klik buka sesi. Nah, di sini kita cuma tinggal set default cash opening yang sebelumnya sudah kita setting, yaitu Rp100.000. Lalu kita konfirmasi. Nah, lalu tinggal kita start session. Lanjutkan penjualan. Lalu kita select kasir. Lalu masukkan passwordnya. Lalu klik OK. Nah, tinggal kita melakukan proses penginputan barangnya, misalnya Indomie Soto sebanyak 1 karton atau 40 piece. Lalu kita ke pembayaran. Lalu di sini kita klik cash untuk proses pembayarannya dan uangnya adalah Rp100.000. Nah, lalu kita validasi. Lalu folder berikutnya. Nah, kita close dan pilih close session. Jadi inti dari penutupan kasir adalah setelah itu kasir pasti menghitung uang dengan transaksi apakah balance atau enggak. Nah, di sini fitur ini juga mempermudah untuk fitur yang penetapan awal starting cash-nya berapa, itu mempermudah seperti ini. Maksudnya
Bisa kita lihat starting cash kita adalah Rp100.000, di mana ada tambahan transaksi sebesar Rp88.000. Nah, di situ sudah diprediksikan atau expected in cash itu harusnya ada Rp188.000. Nah, tinggal kita klik set closing cash. Nanti dia akan muncul seperti ini. Jadi tinggal kita masukkan nominal-nominal uang yang ada atau yang dipegang oleh kasir itu berapa. Jadi ini mempermudah mereka untuk mengetahui apakah nominal uang mereka balance atau enggak. Contohnya seperti ini, jika saat ini kita nggak isi nih, misalnya ini kita keisi, kita konfirmasi langsung dan kita akhiri sesi. Di sini ada notif bahwa kita memiliki selisih uang sebesar 188.000. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi mempermudah bahwa kita mengetahui kita ada selisih berapa atau minus berapa saat proses mengakhiri ini di POS itu. Seperti itu. Ini tinggal kita masukkan uangnya, misalnya ini kita isi 20, ini kita isi 10, ini kita isi 4, lalu isi 2, lalu isi 2, ini isi 1. Lalu kita konfirmasi. Nah, di sini selisihnya 0 jadinya. Lalu kita validasi penutupan dan rekam entry. Ya, di sini saldo kasnya jadi 188.000, tapi itu nggak mempengaruhi jumlah pemasukan ya atau orderan yang telah dilakukan di POS. Bisa kita lihat di sini. Nah, jumlah orderannya ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 orderan dan totalnya 448.000 dengan setiap masing-masing orderan itu 88.000. Nah, bisa kita lihat bahwa starting tadi nggak mempengaruhi ya uang yang kita terima. Jadi starting itu memang untuk pengidentifikasian uang awal yang kita punya atau modalnya berapa. Jadi intinya adalah Odoo ini memberikan fitur juga untuk POS atau mesin kasir ini mengetahui jumlah uang atau modal yang dimiliki kasir yang diberikan oleh perusahaan. Jadi mempermudah mereka untuk mengetahui selisih mereka berapa sih saat proses mereka ngasirin, karena memang di studi kasus kita itu memang setiap ngasirin itu pasti ada plus minusnya. Kadang kasir itu bisa minus uangnya, kadang mereka bisa ngeplus gitu. Nah, begitulah cara pensettingan atau pengkonfigurasian starting cash yang dimiliki kasir atau uang yang ada di POS atau mesin kasir. Baik, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang validate closing dan post entry in POS. Maksudnya itu adalah memvalidasi hasil dari pembayaran yang setelah dilakukan di POS, dan kita atau melakukan penutupan kasir pada saat proses bisnis setelah selesai. Jadi gimana caranya dan apa yang bisa kita lakukan dengan itu? Nah, caranya adalah seperti ini. Pertama kita buka POS, lalu kita klik sesi baru. Lalu kita select kasirnya, kita coba untuk login. Ya, di sini kita klik produknya, misalnya di sini Indomie Soto, kita beli sekarton yaitu jumlahnya ada 40. Lalu kita ke metode pembayarannya. Nah, di sini kita melalui cash bayarannya, dan kita bayar sesuai aja atau pas. Nah, di sini kita validasi. Nah, di sini juga teman-teman sudah bisa mencetak resi atau struknya ya. Di sini juga jelas, di sini udah tertulis. Pertama ada logo home delivery-nya, lalu detail perusahaannya, sama di sini ada kasir siapa yang menanganinya, lalu kembalian duitnya juga di sini ada, yaitu 0. Nah, kita bisa klik untuk cetak resi. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Nanti bisa disesuaikan sih dengan printer yang kita punya, seperti itu. Tinggal klik print. Nah, di
Sini kita lanjutkan ke order berikutnya. Nah, jika sudah tidak ada dalam satu hari itu order berikutnya, kita bisa selesaikan hari itu juga atau close session. Lalu kita tutup. Nah, di sini kita akan melakukan validasi penutupan atau rekam entry, di mana bisa kita lihat untuk mesin kasir ini kategorinya adalah POS 12, di mana dia melakukan satu order atau satu proses pembayaran senominal 88.000 seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Kalau mau lihat detailnya, yang pembayarannya melalui cash. Di sini ordernya di shop 2 dan berapa jumlahnya. Di sini udah ada detailnya. Nah, kita balik lagi. Di sini kita kalau untuk menyelesaikannya, kita klik validasi, penutupan, dan rekam entry. Nah, di sini ditutup dan direkam. Tuh, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat orderan yang tadi telah terjadi. Nah, di sini bisa kita lihat kan, orderan itu oleh Bayu Ajis sebesar 88.000. Nah, dari sini juga bisa kita lihat sebelumnya saya udah ngelakuin transaksi yang sama, yaitu 88.000, lalu di PS12 tadi kan 88.000 juga. Bisa kita lihat bahwa total pendapatan kita ada 176.000 seperti itu. Jadi bukan hanya menutup kasir, tapi juga pasti setelah menutup kasir kita mengecek kan pendapatan per harinya berapa. Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi poinnya adalah Odoo ini telah memberikan fitur dan layanan kepada pengguna POS ini untuk melihat hasil transaksi mereka secara detail dan mengclosing atau menutup proses transaksinya, dan bisa kita cek nanti apakah uang yang ada sesuai dengan proses transaksinya, seperti itu. Baik, itu adalah beberapa konfigurasi dan fitur yang ada pada POS Odoo. Nah, kita menampilkan hanya beberapa konfigurasinya saja atau fiturnya yang sesuai dengan tema yang kami ambil yang ada pada PT Transmart. Tapi kalau teman-teman mau ngelihat fitur secara menyeluruh tentang point of sale yang ada di Odoo, bisa teman-teman lihat di odoo.com documentation user 13 point of sale. Di sana lengkap, bukan hanya tentang fitur shopnya, tapi juga ada restoran dan banyak lagi. Di sini bisa teman-teman lihat. Ya. Jadi memang yang kami tampilkan sekali lagi hanya untuk berdasarkan tema yang kami ambil, dan selebihnya tidak kami jelaskan lebih gamblang. Dan teman-teman juga memang di sini untuk dokumentasinya sendiri itu menggunakan bahasa Inggris. Memang kita juga kesulitan untuk mengetahui fitur-fitur lebih jauhnya lagi Odoo untuk POS ini apa, karena dari dokumentasinya juga masih menggunakan bahasa Inggris, dan beberapa video yang ada di YouTube pun untuk proses instalasi dan fiturnya itu kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau memang nanti kedepannya tambahan untuk kedepannya, semoga Odoo ini ada dokumentasinya yang menggunakan bahasa Indonesia, jadi perkembangannya akan menjadi lebih baik lagi. Oke, baik, sekian itu dari saya untuk proses konfigurasi dan instalasi Odoo dengan tema point of sale. Terima kasih. Oke, mungkin itu tadi tentang tutorial dari program Odoo itu sendiri guys, dari mesin kasir, dari kita proses login sampai selesai laporan segala macamnya udah jelasin ada di situ. Oke, untuk kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan kesimpulan? Ya, untuk kesimpulannya sendiri sih kalau kita lihat ya, antara kasus atau studi kasusnya dengan programnya dapat kita simpulkan tuh ada dua. Satu, Odoo itu sebenarnya dapat diimplementasikan pada proses delivery di PT Trans Retail Indonesia ini. Kedua, itu dapat mempermudah perbedaan transaksi yang di input kasir reguler dan home delivery, itu kesimpulannya. Lalu
Sarannya sih dari saya tuh ada untuk pihak Odo, tolong membuatkan tutorial versi bahasa Indonesia karena yang ada hanya versi bahasa Inggris. Jadi kalau Indonesia tuh bisa lebih dipahami oleh kita. Oke. Untuk pesan-pesan teman-teman nih untuk dalam menghadapi pandemi ini, ada saran-saran nggak nih? Ya sarannya sih tetap jaga kesehatan ya, perbanyak minum vitamin dan jangan lupa berdoa. Oke, Bayu kira-kira ada saran nggak nih untuk teman-teman dalam menghadapi COVID? Stay safe terus lah, itu aja sih. Jamal? Mungkin jangan lupa cuci tangan dimanapun dan kapanpun setelah beraktivitas dan memakai masker selalu. Oke, guys. Oke, mungkin itu aja guys. Sampaian dari teman-teman saya mengenai pembahasan mata pelajaran IRP. Oke, semoga kita dapat dipertemukan di mata kuliah selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.